warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar bersama saya Abdaul Unsa Amanah dari IAIN Purwokerto yang ditugaskan PPL di SMP Negeri 1 Kedung Banteng nggih. Nah, langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, sebelum kita mulai, ayo berdoa terlebih dahulu. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu tentang unsur-unsur pada kubus dan balok. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan gambar kubus yang udah familiar ya, yang sebelah kiri saya itu yang abu-abu itu. Nah, tentunya yang bentuk dalam kehidupan nyata contohnya itu dadu. Dadu itu adalah salah satu bentuk kubus yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari titik ini sampai titik samping serta titik atas ke titik bawah dan titik belakang ke titik depan itu adalah panjangnya sama. Itulah yang merupakan ciri-ciri khusus dari kubus. Nah, langsung saja kita lanjut ke ciri-ciri kubus. Nah, di situ yang bergaris hijau itu merupakan rusuk dari kubus. Dari titik A ke B itu merupakan rusuk. Nah, rusuk kubus itu memiliki ukuran yang sama panjang. Begitu pula dengan titik-titik yang lain selain titik A dan A ke B. Nah, itu ada juga titik B ke C. Dia juga ukurannya sama panjang. Nah, misalkan A ke B itu 2 cm dan B ke C pasti 2 cm. Nah, dari titik B ke F juga ukurannya nanti 2 cm. Nah, karena jadi ciri-ciri kubus adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Seperti C ke G juga nanti ukurannya sama panjang, A ke D juga sama panjang dengan A dan B. Kayak gitu. Nah, yang ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D, serta titik sudut E, F, G, dan H. Next ya, ciri-ciri kubus yaitu yang ketiga memiliki 6 sisi yang sama besar. Nah, karena tadi rusuknya juga sama panjang, maka otomatis sisi-sisi yang menutupi kubus juga nanti sama besar. Nah, sisinya tuh sisi yang ini AB, FE. Nah, nanti itu ada sisi AB, FE. Nanti itu akan sama dengan yang sampingnya yaitu DC, GF. Nah, sisi kubus kan tadi ada 6 tuh yang sama besar. Nah, kita cek BC, GF itu juga sama yang berseberangan yaitu dengan DC, GH. Terus mana lagi? Ya, kita cek lagi di AD, HE itu juga sama. Terus cek lagi bagian alasnya nih. Ada AB, CD, dan kita cek juga di bagian tutup kubus EF, GH itu juga sama besar. Nah, jadi kesimpulannya, sisi-sisi yang menyelimuti kubus itu pasti sama besar semuanya. Nah, begitulah unsur-unsur atau ciri-ciri pada kubus. Sudah bisa dipahami ya? Kalau sudah bisa dipahami, mari kita lanjut ke unsur-unsur balok. Nah, sebenarnya balok itu sama persis dengan kubus, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau kubus semua rusuknya sama panjang, sedangkan balok rusuknya ada yang tidak sama panjang. Kalau di kubus dari titik ini sampai ini dinamakan rusuk. Kalau di balok tidak boleh karena di balok itu ukurannya tidak sama. Maka di Indonesia itu dinamakan titik. Dari titik ini sampai ini dinamakan panjang, dan titik ini sampai ini dinamakan lebar, dan titik atas ke bawah dinamakan tinggi.
balok pun memiliki ciri-ciri yang sama dengan kubus, yaitu memiliki 8 titik sudut. Yaitu titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan ini. Jadi total ada 8 titik sudut. Sisi-sisi yang menutupi balok itu pasti tidak memiliki ukuran yang sama, tetapi dia memiliki 3 pasang sisi yang sama besar. 3 pasang itu yang mana saja? Nah, yang saya tandai ya, titik ini, garis ini, sampai ini. Nah, sampai itu, terus sama yang belakang itu, ini, ya, ini sama ini. Nah, itu memiliki yang ukuran sama panjang sisinya. Nah, yang selanjutnya saya tandai dengan tanda hitam ini, itu tandanya sama besar sama yang ini. Nah, ini itu sama besar ya sisinya. Nah, yang selanjutnya itu di bagian tutup dan bagian alas. Yang tutup saya tandani hijau dan alasnya itu juga nanti sama besar sisinya. Oke, materi unsur-unsur pada kubus dan balok udah dipahami ya. Kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur prisma dan limas. Ya, kita akan lanjut ke materi prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang berhadapan, yang kongruen atau sama dan sebangun, dan dia saling sejajar. Di setiap prisma itu antara alas dan tutup pasti sama. Contohnya seperti ini. Antara prisma segitiga, alasnya bentuk segitiga, tutupnya juga segitiga. Begitu pula dengan prisma segi 4, alasnya segi 4, tutupnya juga segi 4. Begitu pula dengan prisma segi 5, alasnya segi 5, tutupnya pun segi 5, dan begitu seterusnya. Jadi untuk lebih jauh memahami prisma ini, kita lihat slide selanjutnya, yaitu ada prisma segitiga, di mana dia memiliki alas dan tutup sama-sama segitiga, yaitu memiliki alas dan tutup yang kongruen. Kongruen itu apa sih? Kongruen itu artinya sama persis. Nah, kita lihat tutupnya juga segitiga, alasnya juga segitiga, jadi dia kongruen. Nah, di sini ada beberapa keterangan, dan ini merupakan sebuah rumus kayak gitu ya. Ketika untuk mencari prisma apapun, itu misal untuk mencari sisinya itu n+2, dan untuk mencari rusuknya itu 3n, untuk mencari titik sudutnya itu 2n, dan memiliki n buah sisi tegak yang berbentuk segi 4. Prisma sisi tegaknya pasti berbentuk segi 4. Kayak AC, CF, FD itu kan berbentuk segi 4. Nah, prisma itu memiliki sisi tegak yang berbentuk segi 4. Nah, N ini apa? N itu jumlah sisi alas. Nah, N itu adalah jumlah sisi alas. Nah, misalkan kita mau menentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada sebuah prisma. Contoh, pada prisma segitiga. Ya, contohnya, rumusnya kan, untuk mencari sisi, rumusnya kita masukin N+2. N-nya itu apa? Bentuk alasnya segitiga, berarti 3 plus 2 sama dengan 5. Nah, atas, bawah, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jadinya 5. Nah, sekarang yang rusuk.
Nah, rusuk, rumusnya kita masukin 3 kali N. 3 kali N-nya berapa? Itu kan bentuk alasnya segitiga, berarti 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, berarti rusuknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, titik sudut. Ya, kita masukin rumusnya 2 kali N. 2 dikali tadi segitiga, berarti 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita hitung sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menghitung sisi tegak. Ya, sisi tegak kita masukin rumusnya yaitu N. N-nya itu 3 karena segitiga. Nah, kita hitung sisi tegaknya yaitu kanan, kiri, dan belakang pas 3. Kalian juga bisa coba kok, misalkan prisma segi 5 atau 8 atau 11. Tetap rumusnya sama, tinggal diganti tergantung bentuk alasnya saja. Kalau kalian sudah paham tentang prisma ini, kita akan lanjut ke limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang segitiga sebagai sisi tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Jadi gini, alas limas itu boleh bentuk apa aja, segitiga, segi 4, segi 5, ataupun segi 6. Boleh. Tapi bedanya sama prisma, kalau prisma tadi kan alasnya segitiga, tutupnya juga segitiga. Kalau limas enggak, alasnya segi berapapun pasti atasnya bertemu pada satu titik saja. Bentuk sisi tegaknya itu selalu segitiga. Misalnya yang ini. Ini kan sisi tegaknya segitiga. Mau alasnya segitiga, segi 5, segi 6, pasti sisi tegaknya segitiga semua tuh. Tuh kan, segitiga semua. Untuk lebih paham tentang limas, kita lanjutkan. Limas itu memiliki alas dan sebuah titik puncak, yaitu pada titik T, ya yang itu, dan memiliki rumus seperti yang prisma tadi. Sedangkan di limas, untuk mencarinya sisi N+1, rusuk 2N, titik sudut N+1. Dan limas itu memiliki N buah sisi tegak berbentuk segitiga. Kalau prisma tadi kan segi 4, kalau limas itu berbentuk segitiga. Yang lebih paham lagi, kita langsung contoh ya. Contoh untuk mencari limas segi 4. Nah, seperti yang gambar di samping ya, itu adalah contoh limas segi 4. Kita akan mencari satu, yang pertama adalah sisi. Berapa banyak sisi pada limas segi 4? Kita masukin rumusnya N+1. N-nya 4 plus 1 sama dengan 5. Yang selanjutnya adalah mencari rusuk. Rumusnya kita masukin 2 kali N. 2 kali N-nya 4. 2 kali 4 sama dengan ada 8. Oh ya, tadi kita belum mengecek jumlah sisinya ya. Yuk kita cek dulu. Alas, kiri, depan, kanan, dan belakang. Jadi pas ada 5 sisinya. Nah, sekarang kita cek rusuknya. Rusuknya ada 8. Dicek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas ya, ada 8 rusuknya. Misalnya kita mencari titik sudut, kita masukin rumusnya sama kayak mencari sisi, yaitu N+1. N-nya 4 dan plus 1 sama dengan 5. Titik sudutnya ada 5. Ayo kita hitung jumlah titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu titik sudutnya. Terus selanjutnya kita mencari sisi tegak,
kita akan mencari sisi tegak. Kita masukkan rumusnya yaitu N-nya itu 4. Kita mencari jumlah sisi tegaknya. Ya, jadi begitu ya penyampaian materi pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya terkait tugas akan disampaikan di Google Classroom dan pengumpulannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.